Oh ya, baik. Ini ya tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi BPJS tadi ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi kita saudara kembar, cuma fungsinya masing-masing. Di sini ada sejarah dan hukumnya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dulu, siapa yang hafal BPJS Ketenagakerjaan dulu namanya ada Jam Sostek, sebelumnya lagi Astek, Asuransi Tenaga Kerja. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, itu dulunya Askes. Jadi Jam Sostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Kalau Askes BPJS Kesehatan ini dia merupakan jaminan kesehatan nasional ya atau JKN. Jadi untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini latar belakangnya sehingga terbentuk tahun 2014 itu lahirlah Undang-Undang 24 tentang jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun untuk ketenagakerjaan, dan untuk jaminan BPJS Kesehatan itu adalah khusus untuk perlindungan jaminan kesehatan. Nah, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 ya. Nah, untuk tenaga kerja di Indonesia itu banyak jenisnya atau cakupannya. Yang pertama, ini lebih kepada sektor informal atau disingkat namanya BPU. BPU itu singkatan dari bukan penerima upah. Bukan penerima upah ini seperti dia tuh bekerja secara mandiri. Jadi nggak ada pemberi kerjanya atau majikannya, jadi dia nggak ada ikatan kerjanya secara resmi. Jadi kayak misalkan petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, atlet, pedagang online, atau misalkan pengusaha seperti bapak ibu gitu kan yang punya bisnis, atau dia Grab. Nah itu termasuk ke dalam sektor pekerja informal atau bukan penerima upah. Jadi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal. Jadi tenaga kerja ini mempunyai kegiatan usaha ekonomi sehingga dia menghasilkan penghasilan. Nah, BPU tadi ini memberikan perlindungan pekerja bukan penerima upah ini tujuannya kenapa sih ikut jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan? Kan kalau pekerja penerima upah atau formal itu sudah pasti di perusahaannya ada BPJS Ketenagakerjaan karena sudah ada aturannya, dan dia dari Disnaker itu juga sudah menghimbau untuk para pekerja formal ini pasti sudah otomatis ikut BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau untuk BPU memang ini harus atas dasar kesadaran dari masing-masing pekerjanya. Tujuannya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya karena akibat terjadi risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia, dan memperluas cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa aja sih yang bisa diikuti oleh pekerja BPU ini untuk programnya? Programnya sama seperti yang terdaftar di BPU, cuma ini nggak ada jaminan pensiunnya saja. Jadi ada 3 program. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja disingkat JKK, yang kedua jaminan kematian disingkat jaminan JKM, nah yang ketiga adalah JHT, jaminan hari tua. Jadi 3 program ini yang boleh diikuti oleh pekerja informal. Nah, kepesertaannya bersifat wajib untuk program JKK dan JKM. Jadi untuk kecelakaan kerja dan kematian ini sifatnya udah satu paket nih. JKK JKM ini melekat satu kesatuan, jadi bersifat wajib. Kalau untuk JHT ini sukarela. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman akang teteh semua mau ikut BPJS Ketenagakerjaan, pilihannya ikut JKK JKM atau JKK JKM JHT. Jadi nggak bisa saya mau ikut JKK sama JHT aja, atau mau ikut JHT-nya aja, atau JKM sama JHT. Jadi pairingnya itu JKK dan JKM itu udah satu kesatuan, udah satu paket. Karena hak dasarnya adalah untuk perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Tambahannya, opsionalnya baru program JHT. Karena JHT di sini sifatnya tabungan yang kembali. Kalau JKK JKM, kalau terjadi resiko baru bisa klaim. Kalau nggak terjadi resiko, sifatnya hangus karena dia sifatnya gotong royong. Sama seperti BPJS Kesehatan. Nah, dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mengikuti program tadi ya, mau 2 program atau 3 program.
Cara mendaftarnya bisa datang langsung ke BPJS Tenagakerjaan atau melalui wadah atau kelompok seperti agen perisai yang sudah ada di ABSI ya, atau bisa juga lewat aplikasi di website kita. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang program jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Ruang lingkupnya apa sih JKK ini untuk bagi pekerja BPU ini? Nah, pengertiannya di sini kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dari tempat kerja menuju pulang ke rumah. Nah, ini dinyatakan kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur rudal paksa, yaitu cedera pada tubuh akibat suatu peristiwa atau kejadian seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Jadi kalau BPJS Kesehatan kan dari dalam diri ya, sakit misalkan batuk, pilek. Kalau kecelakaan kerja lebih kepada dari luar, seperti ada benturan, ada tabrakan. Ruang lingkupnya dari tenaga kerja dari masuk luar rumah, di dalam perjalanan, menuju ke tempat kerja. Tempat kerja itu kalau informal kan luas ya, memang misalkan dia terima order atau ketemu klien, walaupun di luar jam kerja, kalau di perusahaan kan pasti ada jam kerja nih, jam 8 sampai jam 5. Kalau BPU ini, dia yang penting kegiatan usahanya dia atau kegiatannya dia berhubungan sama pekerjaan, jika terjadi risiko kecelakaan kerja, itu masuk ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk JKK yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, manfaat JKK ini kalau terjadi risiko kecelakaan, yang pertama adalah pelayanan kesehatan, yaitu perawatan pengobatan sesuai kebutuhan medis. Lalu ada santunan berupa uang tunai jika memang terjadi risiko seperti meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau dari kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat. Nah, santunan berupa uang ini bisa namanya santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan kematian yang bentuknya biaya pemakaman dan santunan berkala sekaligus, dan santunan biaya gigi tiruan atau alat bantu dengar atau kacamata. Nah, di sini manfaat jaminan kecelakaan kerja di sini, kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, itu ada biaya pengangkutan dari tempat kejadian menuju rumah sakit. Kalau darat itu maksimum 5 juta, mungkin seperti nyewa ambulan, laut itu 2 juta, udara itu 10 juta. Itu biaya transport dari tempat kejadian ke rumah sakit. Nah, kalau terjadi risiko kecelakaan, ada biaya pengobatan perawatan yang dibiayai sampai sembuh. Yang penting atas dasar indikasi medis, dan ini sifatnya unlimited. Yang penting dia indikasi medis, mau dia habisnya 1 juta, 10 juta. Kalau memang dokter atau indikasi medisnya memang menyarankan seperti itu, pasti di-cover. Lalu yang kedua ada sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Jika kalau misalnya tenaga kerja terjadi risiko kecelakaan, berarti kan ada penghasilan yang hilang. Ada penghasilan yang hilang, berarti kalau penghasilannya hilang dia nggak kerja, dengan adanya BPJS Tenaga-Kerjaan ini, dia dapat santunan sementara tidak mampu bekerja. 6 bulan pertama itu 100% upahnya dibayarkan, 6 bulan berikutnya 100%, dan seterusnya sampai sembuh itu 50% upahnya dibayarkan. Jadi kalau misalkan memang dia sakit 2 minggu, berarti kalau upahnya 1.500.000 nanti yang kita ganti. Seperti itu, jadi dia sifatnya proporsional. Kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, sembuh itu ada 3, sembuh normal, sembuh cacat, sembuh meninggal. Kalau sembuh normal yang diganti hanya biaya pengobatan perawatan saja. Kalau sembuh tapi cacat, selain biaya pengobatan, ada santunan cacatnya. Cacatnya itu nanti ada cacat kurang fungsi, cacat sebagian, cacat total tetap. Cacat kurang fungsi itu tidak ada anggota tubuh yang hilang, cuma fungsinya berkurang. Kalau cacat sebagian, ada anggota tubuh sebagian yang hilang, misalkan jari terputus, tangan. Nah, persentase di tubuh kita ini berapa persennya nanti dokter yang menentukan. Sudah ada rumusnya untuk persentase, misalkan jari terputus berapa persen. Nah, nanti pengalinya untuk santunan cacat itu adalah persentase dikali 80 bulan upah. Kalau untuk cacat total tetap, biasanya dia sudah berpasang-pasangan. Misalkan kaki, tangan, nah itu tuh maksimalnya untuk cacat total tetap 70% dikali 80 bulan upah. Otomatis kalau sudah cacat total tetap, dia tidak bisa bekerja kembali, mendapatkan santunan berkala, ini 500.000 kali 24 bulan atau dibayarkan sekaligus 12 juta rupiah. Nah, kalau yang ketiga tadi dia sembuh tapi meninggal dunia, berarti masuknya ke dalam kategori meninggal dunia karena kecelakaan kerja.
ini otomatis dia dapat santunan sekaligus sebesar 48 kali upah. Kalau misalkan upahnya 1 juta, berarti 48 juta. Dan mendapatkan santunan berkala 12 juta rupiah, pemakaman 10 juta. Lalu untuk meninggal karena kecelakaan kerja, otomatis dapat beasiswa untuk anaknya, 2 orang anak dari TK sampai perguruan tinggi. TK SD nilainya 1.500.000, SMP 2 juta, SMA 3 juta, perguruan tinggi 12 juta rupiah. Nah, tadi kalau terjadi jaminan kecelakaan kerja ya ada biaya transport sementara tidak mampu bekerja, biaya pengobatan perawatan. Kalau terjadi misalkan perlu gigi tiruan ataupun alat bantu dengar, penggantian kacamata ini juga bisa, tapi ini yang diakibatkan oleh kecelakaan. Jadi nggak kayak BPJS Kesehatan kan, misalkan mau karena matanya minus itu bisa, atau sakit gigi atau giginya patah itu mungkin BPJS Kesehatan. Tapi kalau ini memang yang akibat dari kecelakaan yang dialami. Nah, kadaluarsa klaim PAK ini dinyatakan kadaluarsa apabila melebihi waktu 3 tahun. Jadi klaimnya nggak boleh lebih dari 3 tahun. Tapi jika teman-teman di sini terjadi risiko kecelakaan kerja 2 kali 24 jam harus lapor. Nanti ada link untuk laporan jaminan kecelakaan kerja. Dan bisa langsung masuk ke klinik atau rumah sakit terdekat. Nanti dicek klinik atau rumah sakitnya sudah kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan, namanya Trauma Center atau TC. Kalau sudah masuk TC, berarti nanti klinik atau rumah sakit yang klaim ke BPJS Tenagakerjaan. Tapi kalau belum masuk TC, belum ada kerjasamanya, berarti sifatnya reimburse, dibayarkan dulu oleh tenaga kerja, baru nanti diklaim ke BPJS Tenagakerjaan. Nah, yang kedua yaitu tentang jaminan kematian. Jaminan kematian di sini peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Yang dimaksud untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jadi jaminan kematian ini meninggalnya biasa, maksudnya biasa nih meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan bisa, tapi bukan lagi kerja, misalkan lagi piknik, lagi liburan. Jika masih menjadi peserta dan terjadi risiko meninggal dunia, ini masuk ke dalam manfaat yang JKM. Yang didapat apa saja? Yang pertama, santunan kematian 20 juta rupiah, santunan berkala 12 juta, yang dibayarkan sekaligus ya, sekarang udah nggak berkala lagi. Dan yang ketiga, biaya pemakaman 10 juta, totalnya adalah 42 juta rupiah. Dan ini sifatnya tidak dilihat dia baru daftar 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jika peserta masih aktif dan meninggal dunia, ahli warisnya berhak mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah. Termasuk meninggal karena yang disengaja, seperti bunuh diri atau apapun, karena memang BPJS Tenagakerjaan ini hadir untuk ahli warisnya. Jadi kalau yang meninggal mau udah meninggal, kalau ahli warisnya kan yang ditinggalkan ini untuk kelangsungan hidup seterusnya. Jadi apapun penyebabnya, kalau terjadi risiko meninggal dunia, mendapatkan santunan 42 juta rupiah. Nah, kalau untuk beasiswa, kalau tadi meninggal karena kecelakaan kerja, otomatis beasiswa untuk anaknya dapat. Tapi kalau untuk jaminan kematian di sini, dia dapat beasiswa kalau sudah jadi peserta minimal 3 tahun. Jadi nilai plusnya kalau peserta yang rajin terus bayar iuran 3 tahun, dia masih jadi peserta, jika terjadi risiko meninggal dunia, dia otomatis dapat hak beasiswa untuk anaknya. Tapi kalau belum 3 tahun, berarti hanya mendapatkan 42 juta rupiahnya saja. Nah, manfaat jaminan kematian tadi ya dibayarkan kepada perusahaan, atau ini mah nggak perusahaan ya, karena BPU yang mengurus ahli waris ya, santunan kematian dan jaminan hari tua dikembalikan. Kalau nggak ada ahli warisnya, berarti nanti dimasukin kembali ke dana jaminan sosial. Manfaat jaminan kematian sesuai ini aja warisnya, misalkan dia suami istri atau keluarga yang meninggal suaminya, berarti nanti ahli warisnya ke istrinya. Kalau dia belum berkeluarga, berarti ke orang tuanya. Jadi ada janda, duda anak, orang tua, saudara kandung, mertua, ini urutan untuk ahli waris. Nah, yang ketiga yaitu tentang program jaminan hari tua. Kalau kecelakaan kerja sama kematian kan tadi ceritanya kayaknya serem-serem ya, kalau harus terjadi resiko dulu nih, harus kecelakaan dulu, harus meninggal dulu gitu kan, karena dia sifatnya asuransi. Tapi kalau hari tua sifatnya adalah tabungan. Jadi prinsipnya tabungan untuk bekal hari tua dan merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. JHT ini pure tabungan. Jadi kalau kita nabung
20.000 kan, di kita minimal upahnya gajinya 1 juta. 1 juta itu kalau ikut JKK JKM 16.800, kalau ditambah JHT tambah lagi 20.000, berarti 36.800. Nah, 20.000 itu tabungan, murni tabungan. Jadi kalau misalkan 1 tahun terus berhenti kerja, 20.000 kali 12, 240.000 itu haknya yang sudah pasti didapatkan, ditambah nanti hasil pengembangannya. Jadi kalau nabung di BPJS Tenagakerjaan pasti akan kembali. Tapi kalau di bank kan biasanya ada potongan, ada pajak. Kalau di kita nggak ada. Itu untuk tabungan hari tua. Nah, besarnya manfaat adalah nilai akumulasi iurannya, jadi tergantung iuran yang dibayarkan. Manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki pensiun cacat total tetap. Nah, kalau di BPU mah 3 bulan nggak bayar-bayar iuran, itu dia akan nonaktif otomatis. Kalau sudah nonaktif otomatis, si JHT-nya bisa diklaim. Kalau di perusahaan kan harus dinonaktifkan dulu dari perusahaannya, harus ada paklarinya dulu. Kalau di BPU tidak. Jadi BPU itu kayak ikut jaminan sosialnya tuh kayak beli pulsa aja. Kalau misalkan kita beli pulsa atau token listrik, kita bayar iuran, berarti perlindungannya ada. Tapi kalau di saat kita nggak bayar iuran 3 bulan berturut-turut, dia akan nonaktif otomatis, tidak ada tunggakan dan tidak ada denda. Ini untuk manfaat JHT. Nah, tadi nih iurannya, preminya berapa sih? Kalau untuk jaminan kecelakaan kerja itu 1%. 1% dari upah yang dilaporkan. Jaminan kematian itu 6.800, semuanya sama. Mau gajinya berapapun. Kalau ini 1% dari upah yang dilaporkan, tadi minimal 1 juta. Kalau hari tua itu 2%. Makanya ketemu 16.800 itu, kalau 1% dari 1 juta kan 10.000. Jaminan kematiannya 6.800, jadi 16.800. Kalau mau ikut tabungan hari tua, berarti tambah 2% dari 1 juta, 20.000, berarti 36.800. Nah, ini kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua mau ikut program JKK JKM JHT, tapi upahnya kalau segitu mah kekecilan, nah tabungannya lama tuh dapatnya atau banyaknya. Ini boleh, misalkan dasar upahnya mau nggak 1 juta, mau di 2 juta boleh, 2.500.000 boleh, 4 juta boleh, tinggal dikali aja tadi, JKK-nya 1% dikali upah yang dilaporkan, JKM-nya 6.800, JHT-nya adalah 2% dari upah yang tadi dipilih tadi. Kurang lebih seperti itu, ini tabelnya, nanti boleh pilih. Dan sifatnya kalau BPU ini boleh, misalkan saat ini saya ikut yang upah 1 juta, yang 36.800, tapi tahun depan atau beberapa bulan kemudian usaha saya lagi bagus nih, saya mau upgrade jadi upah yang 5 juta, boleh. Misalkan tiba-tiba tahun depan lagi kurang bagus, mau diturunin jadi 2 juta lagi atau 1 juta lagi, boleh. Seperti itu, jadi sifatnya fleksibel. Nah, untuk pembayarannya ini kanalnya banyak, bisa lewat M-Banking, bisa ke Alfamart, Indomaret, GoPay, Shopee, seperti itu ada, atau lewat agen perisai. Ini bisa sudah lebih mudah, sama kayak BPJS Kesehatan. Ini bayarnya, kalau yang BPU ini individu, dia bayarnya menggunakan kode bayarnya adalah NIK-nya. Jadi NIK kita itu adalah sebagai kode bayar untuk pembayaran iuran bulanannya. Kurang lebih seperti itu program BPJS Tenagakerjaan. Nah, ini contoh saja santunan-santunan yang sudah kita berikan.